sebagai mediator yang telah dipilih oleh Bapak dan Ibu. Selanjutnya, kepada Bapak dan Ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Ya, perkenalkan nama saya Sania sebagai penggugat. Perkenalkan nama saya Rahmat Al-Kafi sebagai penggugat. Dan perkenalkan nama saya Susan sebagai tergugat dalam kasus ini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang Bapak dan Ibu kali ini telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus penyelesaian ini. Selanjutnya, saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya, selaku mediator, akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun, sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi di antaranya. 1. Saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Kedua, saya mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Ketiga, saya mendefinisikan menentukan agenda pembicaraan. Keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Kelima, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah Bapak dan Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya setuju. Saya setuju. Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Bapak Rahmat dan Ibu Sania terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana, Ibu Bapak? Terima kasih Bu atas kesempatannya. Begini Bu, sampai saat ini Ibu Susan ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian itu Ibu Susan ini sepakat untuk melunasi hutang piutangnya beserta bunganya pada tanggal 6 Januari 2023. Namun sampai pada saat jatuh tempo, tergugat tidak mau melunasi semua hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat, namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari Ibu Susan ini. Baiklah, artinya Bapak kecewa atas kejadian ini? Ya, sangat-sangat kecewa ya Sangat kecewa. kepada Ibu Susan. Dan Ibu menginginkan pembayaran cepat dilakukan, betul? Ya betul Bu, karena hutang Ibu Susan ini terbilang cukup besar ya. Dan dalam surat perjanjian, Ibu Susan ini sudah sepakat untuk segera melunasi hutang-hutang beserta bunganya yang sudah jatuh tempo. Baiklah, kita telah mendengarkan penjelasan dari Bapak Rahmat dan Ibu Sania. Selanjutnya, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Susan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan Ibu. Terus terang Bu, saya sangat kecewa dengan perbuatan Bapak Rahmat dan Ibu Sania. Apakah ia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif, misalnya berunding, dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa mencederai harga diri saya. Ibu jangan berdalih ya. Saya itu sudah 3 kali Bu melayangkan surat teguran terhadap Ibu. Kalau Ibu memang ada itikat baik, seharusnya Ibu memberikan respon yang baik dan bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan yang tidak bertanggung jawab. Bapak harap tenang. Kalau pihak satu berbicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau Bapak tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak akan saya lanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak, Bapak? Mampu. Baiklah, silakan Ibu Susan dilanjutkan penjelasannya. Jadi begini Bu, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Bapak Rahmat dan Ibu Sania dengan menggugat saya, karena gugatan ini nama baik saya tercoreng. Baik, jadi usaha Ibu kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik Ibu. Kemudian Ibu menginginkan kedua pihak menjaga nama baik. Apakah benar Ibu? Ya Bu, sangat benar, itu yang saya harapkan. Setelah saya mendengar penjelasan dari pihak Bapak Rahmat, Ibu Sania, kemudian Ibu Susan, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu 1. Bapak dan Ibu menginginkan adanya hubungan baik. Yang kedua, Bapak dan Ibu menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Begitu kan yang kalian maksud? Betul. Baiklah, selanjutnya seperti yang Bapak Rahmat dan Ibu Sania kemudian Ibu Susan ungkapkan,
bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Bapak Rahmat di Ibu Sania menganggap Ibu Susan sebagai terutang yang dapat dipercaya, dan sebaliknya pihak Ibu Susan menganggap Bapak Rahmat dan Ibu Sania sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau saya boleh bertanya, kemungkinan kelanjutan hutang piutang tersebut di kemudian hari? Seperti yang sudah saya jelaskan, Ibu Susan harus sesegera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya, Bu, karena ini sudah jatuh tempo. Baik, jadi Ibu menginginkan agar terhutang cepat melunasi, benarkah Ibu? Ya, benar. Mengenai penjelasan dari Bapak Rahmat dan Ibu Sania, apakah pihak Ibu Susan ada tanggapan? Sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Bapak Rahmat dan Ibu Sania karena telah gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara baik-baik. Dari penjelasan Bapak dan Ibu, saya menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Bapak Rahmat dengan Ibu Sania kemudian Ibu Susan dapat dilanjutkan. Benarkan Bapak dan Ibu? Ya, benar. Baiklah, jika demikian ada itikat baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkan saya menjelaskan definisi permasalahan. 1. Bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Kedua, bagaimana menyelesaikan pembayaran tersebut. Dari kedua poin yang tersebut, yang ingin Ibu dan Bapak bahas terlebih dahulu yang mana? Yang jelas saya menginginkan Ibu Susan itu segera mungkin dapat melunasi hutang piutangnya. Baiklah Bapak. Selanjutnya Ibu Susan, bagaimana menurut Ibu? Terus terang Bu, mengenai pelunasan hutang piutang ini saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik dulu. Bagaimana Bapak Rahmat, Ibu Sania? Ya Bu, saya setuju untuk membicarakan nama Bu. Bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Bapak Rahmat dan Ibu Sania dengan pihak Ibu Susan. Selanjutnya baru mengenai pembayaran. Apakah Ibu Bapak setuju? Ya, saya setuju. Setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik, terlebih dahulu maka selanjutnya saya memberikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengungkapkan usulannya? Apakah dari Bapak Rahmat atau Ibu Sania atau mungkin Ibu Susan? Sebelumnya, hubungan kami dengan Susan ini sangat baik, Bu. Sehingga saya percaya saja memberikan pinjaman uang dengan cukup jumlah yang banyak. Namun pada kenyataannya Ibu Susan justru memanfaatkan kebaikan kami. Hal ini sulit saya terima, Ibu Susan. Dalam hal pelunasan hutang piutang, pasti saya akan melunaskan pembayarannya. Namun, saya harap tidak dalam waktu dekat ini karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap pengertiannya. Apakah Ibu Susan memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Bapak Rahmat dan Ibu Sania? Bagaimana jika kita melakukan perjanjian tertulis yang membuat mengenai cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus dibayar serta tanggung waktu yang dibutuhkan? Saya rasa itu sudah cukup. Baik, saya setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Bukan begitu, benar tak? Baiklah, sebelumnya kalau saya boleh menyampaikan, baik Ibu Susan, Bapak Rahmat dan Ibu Sania sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun, masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah Bapak dan Ibu memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya, seharusnya Bapak Rahmat dan Ibu Sania tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu saya juga akan membayar hutang tersebut dan saya berjanji saya tidak akan menjelek-jelekan nama baik Ibu Sania dan Bapak Rahmat. Baik, saya melihat Ibu Susan berikat baik untuk menjaga nama baik masing-masing pihak selanjutnya. Bagaimana dari tanggapan dari Bapak Rahmat dan Ibu Sania? Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal seperti ini terjadi. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Ibu Susan mengenai pelunasan piutang ini, Bu.
tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana, ada tanggapan dari pihak Ibu Susan? Mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan segera melunasi. Hanya saja seperti yang saya sampaikan tadi, sebelumnya saya mohon kesabaran Bapak Rahmat dan Ibu Sania karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Bagaimana Bapak Rahmat, Ibu Sania? Baik, tidak jadi masalah. Asalkan 3 bulan ke depan kami mau semua hutang piutang sudah lunas. Baik, jadi begini, pihak Bapak Rahmat dan Ibu Sania ini membutuhkan kepastian dari Ibu Susan. Apakah Ibu Susan bisa menjamin semua hutang piutang Ibu dalam 3 bulan ke depan dapat dilunasi? Iya Bu, jadi begini, awal saya berhutang kepada Bapak Rahmat dan Ibu Sania. Selain ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya, jadi untuk 3 bulan ke depan usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan melunasi saat itu juga. Menurut saya usulan Ibu sudah komplit. Bagaimana tanggapan dari Bapak Rahmat dan Ibu Sania? Terus terang, sebelumnya saya ingin membayar piutang ini dapat segera dilunasi. Namun baiklah, tidak apa-apa. Namun pada bulan ketiga, Ibu Susan harus melunasi semua hutang-hutangnya ya. Baik, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara kontan pada bulan ketiga. Dan artinya 3 bulan ke depan piutang ini pembayaran dengan cara kontan pada bulan ketiga. Dan artinya 3 bulan ke depan piutang ini sudah lunas dibayarkan. Benarkah begitu Bapak dan Ibu? Betul, Bu. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Ibu, sebelumnya saya bertanya, apakah perbedaan 2 klausul tersebut? Baiklah, saya menjelaskan apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak melakukan prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu harus dibukukan ke dalam majelis hakim karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Ibu Susan. Bagaimana? Apakah Ibu Susan setuju? Ya, saya setuju. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat.